Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Salam Budaya. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan kami semua yang hadir di tempat ini. Pada siang hari ini saya akan memulai membuka kegiatan kita diseminasi budaya positif di SMP Negeri 5 Menia. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita akan dipimpin oleh doa oleh Ibu Selvi. Yang di sorga, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, di mana kami semua boleh melakukan tugas aktivitas kami dari pagi hingga siang hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Bapak Ibu Guru, ini bukan karena Tuhan yang hebat kami, tetapi karena cinta kasih Tuhan yang terus memberkati kami dengan hikmah dan kekuatan serta kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Kepada kerajaan surga, pada saat ini juga Tuhan, kami kembali ada di tempat ini, di ruangan ini, kami mendukung teman terkasih kami Ibu Dewi yang akan melakukan sosialisasi diseminasi budaya positif. Mari Engkau memberkati kami semua yang hadir pada saat ini, terutama teman terkasih kami Tuhan yang akan melakukan diseminasi. Tuhan memberkati, Tuhan memberi hikmat dan akal budi bagi hamba-Mu agar semuanya boleh terlaksana dengan baik. Dan kami juga semua yang ada, kami berdapat mengikuti kegiatan yang baik dan menjadi motivasi, menjadi inspirasi dalam diri kami, di dalam kami membangun hidup dan kehidupan kami, di dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Bapak Ibu Guru. Ini kami semua ya Tuhan, memberkati kegiatan kami mulai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bu Selvi. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mungkin ada sepatah dua kata dari mewakili kepala sekolah. Saya persilakan. Selamat siang. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dapat mengucap syukur karena kita semua Bapak Ibu Guru pegawai ada di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan teman kita Ibu Dewi bawakan. Saya rasa budaya positif ini sering kita lakukan, tapi akan lebih baik jika Ibu Dewi bagikan kita lebih banyak lagi budaya positif. Saya sangat berharap setelah kita mengikuti diseminasi ini, budaya positif yang kita tanamkan di SMP Negeri 5 ini semakin banyak, sehingga SMP Negeri 5 ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah bersedia membagikan budaya positif kepada kita. Dan dengan rahmat Tuhan, saya membuka diseminasi budaya positif di SMP Negeri 5. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wakil. Semangat pagi. Luar biasa. Kalau saya bilang semangat pagi. SMP 5 Menia luar biasa. Oke, semangat pagi. SMP 5 Menia luar biasa. Oke, kita beri aplaus buat kita semua. Kita akan mulai diseminasi budaya positif yang akan disampaikan di SMP Negeri 5 Menia. Sedikit saya perkenalan, teman-teman sudah tahu, saya Dewi Selvi Binarti Beraku, calon guru penggerak angkatan 9
Kabupaten Saburai Jua dari SMP Negeri 5 Menia. Oke, tujuan kegiatan kita sebenarnya tujuan budaya positif ini adalah pertama, memahami konsep pendidikan menuju Bukit Ajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, kita melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum mendapat pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, saya harap kita memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid di SMP Negeri 5 Menia. Saya yakin teman-teman bisa semua ini. Oke, saya ada pertanyaan. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang berkomentar? Silakan. Alex. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya setuju dengan hukuman. Dalam bentuk ini hukuman, kita melihat hukuman yang ada bukan hukuman untuk menyiksa, tapi hukuman untuk mendisiplinkan. Artinya kita tahu hukuman apa yang diberikan kepada anak. Jadi tidak selamanya hukuman itu tentang negatif saja. Mungkin ada hukuman yang bisa benar positif yang bisa membantu mereka. Jadi saya setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, terima kasih. Pendapat Pak Max kita tampung dan kita tahan dulu. Berikutnya, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Mungkin ada yang mau berbicara? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Oke. Yang berikut, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oke, kalian semua setuju. Oke, kita lihat berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep inti budaya positif. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, nanti penjelasan berikut baru kita menemukan jawabannya. Kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin banyak istilah-istilah baru yang belum kita ketahui. Saat ini saya ingin berbagi dengan kita semua. Kita mulai dari perubahan paradigma baru. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kita memasuki kurikulum baru yang istilahnya dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pembangunan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita sering dengar apa itu profil pelajar Pancasila. Kita di SMP 5 mungkin kita belum menjalankan kurikulum merdeka, tetapi profil pelajar Pancasila sudah kita lakukan. Profil pelajar Pancasila ada 6. Kira-kira ada yang bisa membantu saya apa saja profil pelajar Pancasila? Mungkin dari kurikulum. Oke, baik, terima kasih untuk semua yang diberikan. Mungkin dari pohon pelajar Pancasila, di situ saya bisa lihat ada gotong royong, kreatif, berpikir kritis, mandiri, terus berkebinekaan global, terus yang pertama itu bagaimana bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila pada paradigma baru. Banyak sekali paradigma baru ya yang akan kita pelajari di sini. Tapi saat ini kita hanya belajar tentang
paradigma pembelajaran baru atau profil belajar Pancasila. Sekarang bagaimana paradigma itu bisa dilakukan? Perubahan pembelajaran, budaya positif itu bisa ditanamkan. Itu bisa dilakukan sebelum kita terapkan pada anak didik kita, teman-teman kita, orang di sekitar kita mulai dari diri kita sendiri. Saya mengajak teman-teman, mari kita refresh, kita lihat mulai dari diri. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjalankan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanaman tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dan dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi di sini Ki Hajar membayangkan bahwa kita sebagai guru adalah seorang pendidik, ibaratnya seorang petani. Siswa kita adalah tanaman yang akan kita tanam. Di sini yang menanam padi misalnya kita hanya dapat menuntut tumbuhnya padi dengan cara kita memperbaiki kondisi tanah, melihat tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Oke, di sini dari uraian tadi kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi bersemangat, bukan sebaliknya yang tadinya bersemangat jadi malas ya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Ini tentang budaya positif ya. Selama seorang merasa tertekan atau tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran itu akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah, yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Dan kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Jadi di sini kebiasaan-kebiasaan baik, karakter-karakter baik itu mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita nyaman, kita tidak ada tekanan, kita bisa menikmati, kita bisa menjadi satu pembawa positif, hal positif dalam lingkungan anak didik kita. Dan juga mungkin buat teman-teman dan orang sekitar kita. Tetapi kalau kita dari rumah dengan anak sejuta masalah, dengan emosi, pasti ketika kita hadapi anak-anak di kelas, kita pun tidak sejahtera. Di sini mari kita belajar sama-sama budaya positif kita ciptakan dari diri kita sendiri. Budaya positif. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Mungkin ada yang berpendapat lain dari apa yang tadi saya paparkan dari mulai diri. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan? Kira-kira penting atau tidak kita menciptakan suasana positif di lingkungan? Oke, penting. Supaya apa? Nah, suasana positif itu sangat penting ya. Karena tadi dibilang lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan, setelah itu belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dari kalimat tersebut dapat dipahami atau diwujudkan menjadi lingkungan yang positif adalah keniscayaan. Namun patut disadari bahwa untuk mewujudkannya tidak mudah. Diperlukan komunikasi, kolaborasi, refleksi dan aksi-aksi berkelanjutan yang penuh dengan tanggung jawab. Dalam konteks ini, guru penggerak adalah inisiator untuk menggerakkan kerangka wujudnya budaya positif di sekolah. Kebetulan di sekolah
kita, baru saya guru penggerak, tapi saya yakin Bapak Ibu guru di sini kita semua, kita sama-sama mau menciptakan lingkungan SMP 5 dengan lingkungan budaya positif. Setuju atau tidak? Jadi kita kembali ke pertanyaan sebelumnya, apakah pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Kita sama-sama setuju ya? Oke, sampai di sini kita yakin loh kalau budaya positif itu perlu kita ciptakan di lingkungan sekolah kita. Oke, tadi saya bilang kita sekarang dunia berubah, zaman berubah. Tadi kata Pak Max awal-awal hukuman itu boleh didisiplinkan. Oh tidak, sebenarnya hukuman itu tidak boleh. Sekarang coba kita lakukan ini, perubahan paradigma. Saya minta teman-teman coba kepalkan tangan atau mungkin ambil salah satu barang dari teman. Coba apa saja yang tidak diketahui teman sebelahnya. Di sini saya pakai A dan B, maksudnya ada 2 orang mau ambil kertas atau apapun, coba digenggam. 2 orang berpartner, berteman, 2 orang berpartner, coba berusaha menggenggam sesuatu. Coba berusaha menggenggam sesuatu. Coba menggenggam sesuatu yang disembunyikan. Kita main genggam seperti misalnya saya ada ambil sesuatu. 2 orang, satu genggam, satu berusaha mencoba meraih untuk memberikan. Apa itu? Nah, coba dilakukan. Kira-kira apa yang kita genggam? Kalau orang paksa, kita ada sesuatu. Orang paksa untuk minta, kita kasih atau tidak? Tidak. Ada yang mau kasih, ada yang tidak. Tergantung kita, iya kan? Saat kita pegang sesuatu, kita genggam ini. Kadang kalau dari kita sendiri, sama seperti budaya positif, ini fungsi kontrol. Paradigma baru, apa yang kita genggam, apa yang kita pegang, itu tergantung dari kita. Kita mau lepas atau tidak, kita mau memberikan atau tidak, atau kita mau simpan untuk diri kita sendiri, iya kan? Ya di sini kegiatan kepalkan tangan, tulis ini benda, teman mencoba bersama tenaga bicara. Kadang ketika kita memegang sesuatu rahasia atau kita memegang sesuatu, orang bujuk rayu dengan sejuta cara supaya dia bisa kasih pun kadang-kadang kita tidak kasih. Kadang ada satu sisi juga kita termakan rayuan untuk memberikan. Semua itu tergantung fungsi kontrol dari mana? Dari diri kita sendiri. Nah, sama dengan budaya positif ini. Nah, perubahan paradigma, keadaan kita yang tadinya hukuman, disiplin, kekerasan, mungkin tingkah laku kita, itu semua adalah fungsi kontrol. Sama seperti tadi genggaman tangan, ini ada ilusi. Guru mengontrol murid, perubahan paradigma, teori kontrol atau ilusi kontrol. Guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi kan, kontrol. Ilusi berarti sesuatu yang tidak nyata. Ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berarti tidak ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di antara 4 ilusi ini, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira menurut teman-teman ada tidak yang benar ilusi ini? Di antara 4 ilusi ini, ada yang mana? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sekarang kita lihat. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Perubahan paradigma. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi kita genggaman tangan. Kalau kita tidak mau buka, orang di sebelah kita dia tidak akan bisa tahu. Semua itu kontrol dari kita. Jadi kita tidak bisa bilang kita guru mengontrol murid, tidak bisa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bukan terhadap perilaku yang tidak disukai. Seperti tadi contoh genggaman,
tidak terjadi. Jadi semua kembali pada diri dia. Oke, yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari, mencoba, dan menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Oke, sampai di sini teman-teman paham? Atau di sini dulu? Oke, kita lanjut. Perubahan paradigma, teori kontrol. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, pemahaman ini menggunakan karakter kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Ini seringkali kita lakukan, menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka yang melakukan perilaku ini karena seringkali guru mengucapkan dengan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, ini sering kita alami ya. Kita bahkan tanpa sadar kita membuat siswa kita merasa bersalah. Kenapa kamu tidak kerja PR? Kenapa kamu ini? Kenapa kamu? Secara tidak sadar kita membuat mereka merasa bersalah. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering kali kita lakukan. Bahkan dalam keluarga, kadang-kadang seorang ayah dia sering memakai kekerasannya atau tidak. Kita sering alami ini. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahkan kadang-kadang orang berkuasa memiliki hak untuk memaksa kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi di sini kita diajar untuk mari hal-hal yang kita rasa buruk, kita rasa sebagai teori kontrol, kita mulai coba lepaskan. Memang tidak sulit, sulit sekali, tidak mudah, tapi mari kita coba untuk pelan-pelan kita budayakan positif dalam diri kita. Oke, perubahan paradigma atau stimulasi respon kontrol. Yang di sini stimulasi respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan tentang dunia. Perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi sebenarnya setiap perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, ya sebenarnya yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah suatu bujukan gagal. Sebenarnya tidak ya. Kalau kita kolaborasi dan kontestan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kadang dalam satu wadah atau satu lingkungan kita perlu berkolaborasi. Dan ketika kita musyawarah atau kolaborasi, kadang kita mengalah untuk mengikuti pilihan orang lain. Jadi tidak selalu ya. Mode berpikir menang atau kalah. Teori kontrol sebenarnya mode berpikir itu kita harus menang dan kita harus menang. Untuk apa? Karena setiap hal yang kita lakukan mempunyai tujuan. Entah itu baik, entah itu buruk, pasti ada tujuannya. Ini adalah rangka disiplin positif. Teori kontrol oleh Dr. William Geshel. Di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa kita tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol itu. Belajar kontrol diri, makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu mulai menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Oke, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Di dalam teori motivasi ini ada nilai-nilai yang dibacakan di universitas. Ada kebajikan kelas, ini adalah dia punya kerangka berpikir ya.
Hadir sebentar, kita juga akan pelajari tentang mode berpikir menang, 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal kata berkonotasi disiplin ini berarti ada dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatutan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Itu adalah makna disiplin. Di dalam disiplin ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Geiger pada teori kontrolnya ya. Dengan menaikkan nilai-nilai dengan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Intrinsik itu berarti motivasi dari dalam diri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berwawasan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila, dan itu sudah harus menjadi darah daging bagi kita sebagai pendidik. Teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia ada yang merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar, ada yang motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu seperti ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah faktor dari luar. Untuk apa? Untuk mendapat imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Itu adalah motivasi ya, eksternal. Tetapi kalau motivasi dari diri sendiri, kita untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Budaya positif ini. Itu adalah teori motivasi perilaku. Jadi mari saat ini kita sama-sama belajar sebagai seorang pendidik, kita menumbuhkan motivasi internal. Tujuan disiplin positif itu ada dalam diri kita sendiri. Untuk menghargai diri kita sendiri, supaya kita akan menjadi orang seperti apa bila kita melakukannya. Jangan karena kita takut bapak kepala sekolah, karena kita turut pada mewakil, atau karena kita harus kalau saya tidak begini nanti ada aturan dari dinas, tidak. Tetapi mari kita sama-sama budaya positif kita turunkan dari diri kita masing-masing. Oke, ini Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak kita, Bapak pendidik kita. Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kutipan daripada Ki Hajar Dewantara. Nah, tadi Pak Max bilang dihukum itu sesuatu yang baik. Sekarang kita masuk pada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan melapis sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu oleh orang yang meminta atau membujuknya. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kadang-kadang kita menghukum atau kita memberi penghargaan, sebenarnya penghargaan itu sendiri juga merupakan hukuman. Jadi secara berdasarkan budaya positif, penghargaan itu tidak bagus. Karena itu penghargaan ada pengaruhnya. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan kadang menghukum. Ketika anak itu dia ranking 1 dia dapat penghargaan, tetapi yang ranking 2 juga dapat penghargaan, tapi dia akan ada merasa dalam diri, coba waktu itu saya ranking 1 ada rasa terhukum dari dalam diri. Penghargaan itu tidak efektif. Karena kalau yang anak-anak kalau dia berusaha untuk mendapat lebih, pasti dia ada rasa kecewa. Yang tadinya ingin juara 1, ternyata dia hanya juara 2 atau mungkin juara 3, ada rasa kecewa dalam diri. Sekarang kita belajar untuk tidak menciptakan
positif, pelan-pelan itu digeser. Makanya kenapa dalam rapor sekarang tidak ada perankingan. Itu salah satu pergeseran budaya positif yang kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Benar ya? Kadang-kadang dia pikir dia sudah berjuang untuk juara satu, tapi sudah lah, mau berjuang atau tidak tetap tidak ada dia punya apa-apa. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, kadang-kadang penghargaan membuat kita kurang motivasi. Karena kita melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan, tidak dari dalam diri. Kalau saya buat ini, pasti saya dapat ini. Tetapi kalau ada rasa kesadaran dalam diri, ada penghargaan atau tidak, kita akan menghargai ini. Oke, bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat. Jadi sekarang penghargaan itu kita hanya beri apresiasi. Seperti kita beri aplaus, kita boleh beri hadiah, tapi jangan itu menjadi satu pengakuan. Itu bisa kita beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, pengakuan kepada semua murid segera bergantian, dan memberi pengakuan secara konsisten. Kita sekarang penilaian sebaiknya fokus pada proses. Tidak usah kita lihat hasil, tetapi apa yang mereka kerjakan. Mari sama-sama kita tanamkan itu dalam penghargaan kita kepada anak-anak kita. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukaan seperti ini. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empati besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalnya ada sakit atau apa ya. Kata pembukaannya, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulian, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih, kita berikan untuk nilai kebajikannya itu rasa tanggung jawab. Dan situasinya pada saat kamu membuat kertas atau pada saat kita melakukan sesuatu, kita ucapkan terima kasih. Itu adalah bentuk apresiasi atau penghargaan kita kepada si peserta didik kita. Oke, sekarang coba teman-teman kita lihat tugas pembedaan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira saya tanya teman-teman, hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak? Ya? Ada yang berpendapat sama, ada yang berpendapat beda. Oke, kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah, tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu. Ini tidak disuruh menggunakan sepatu, ya tidak memakai sepatu ya. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sekarang kita lihat apakah jawabannya. Kita mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah hukuman. Karena ketika kita memberikan itu tidak ada efek, tidak itu kita membuat mereka capek. Lari mengelilingi lapangan basket itu juga merupakan hukuman. Murid diminta push up itu juga hukuman. Tetapi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi karena dia merusak. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga merupakan konsekuensi. Tetapi murid disuruh tidak menggunakan sepatu itu adalah hukuman. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit belajar PJOK, karena PJOK adalah olahraga, itu adalah konsekuensi. Beda dengan pelajaran IPA dan pelajaran lainnya. Oke, sampai di sini teman-teman paham antara konsekuensi dan hukuman? Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kita lihat hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita membuat anak-anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak-anak membenci kedisiplinan gara-gara hukuman kita itu. Hukuman itu merupakan paksaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena hukuman, karena takut dihukum. Hukuman menciptakan marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai.
Tetapi konsekuensi itu sesuatu yang terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Konsekuensi merupakan stimulasi dan tanggapan. Konsekuensi mendorong anak mudah menyusun diri. Konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Anak belajar mematuhi peraturan. Konsekuensi merupakan kehilangan hak. Kita dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, tapi hanya sementara waktu. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang, selain hukuman dan konsekuensi, ada satu lagi yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kira-kira di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita lebih memilih yang mana? Tapi sebenarnya kita sebagai guru, kita harus menjalankan restitusi. Karena konsekuensi pun kita masih membuat hati-hati. Ini ada identitas gagal, hukuman, identitas gagal, dan identitas sukses dalam disiplin. Hukuman ialah sesuatu yang harusnya terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena kita memberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman dalam waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan murid untuk dalam jangka waktu panjang atau pendek. Hukuman merupakan korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman anak atau murid akan tersakiti, konsekuensi dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi itu mendapat penguatan. Hukuman adalah perilaku pasif agresif meningkat, konsekuensinya penguatan hanya dalam jangka waktu pendek, dan restitusi masalah terpecahkan. Kalau hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu kalau konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini restitusi sebaiknya kita pilih restitusi ya, karena itu pada fokus pembacaan masalah, apa yang kamu yakini. Sebentar saya akan coba membacakan kita tentang apa itu restitusi ya. Kalau hukuman itu menghasilkan sesuatu yang negatif, tetapi kalau konsekuensi netral, tetapi kalau restitusi mengambilkan sesuatu yang positif buat kita. Sebentar, ada contohnya. Oke, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, ketika anak bersalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua, di restitusi itu memperbaiki hubungan. Di restitusi ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Di sini kita menemukan karakter. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengabaikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bukan berarti dia tidak dikasih konsekuensi ya. Nah, untuk memulai restitusi, kita harus buat keyakinan kelas atau kita buat keyakinan sekolah. Selama ini yang kita lakukan atau kita buat adalah peraturan. Tetapi peraturan itu masih bermakna negatif. Kita buat keyakinan kelasnya menjadi bermakna positif. Oke? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan berjarak 1,5 meter pada waktu COVID ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau dalam sekolah? Untuk mendukung motivasi musik, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk menggunakan membandingkan dan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang kita buat. Oke, budaya positif. Untuk menentukan budaya positif, kita mulai
yaitu peraturan kelas. Kalau kita sudah buat peraturan kelas, di peraturan kelas itu ada kata-kata negatif. Misalnya seperti ini, tidak boleh buang sampah sembarangan. Dari kata negatif itu, kita rubah di keyakinan kelas menjadi kata positif. Seperti tadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan, menjadi kata yang positif. Terus setelah kita membuat keyakinan kelas, lingkungan kita positif. Setelah lingkungan kita positif, pasti muncul budaya positif yang sadar dari dalam diri kita sendiri. Kita harapkan semua itu ada dalam diri kita. Walaupun terasa sulit, tapi mari sama-sama kita coba terapkan dan itu pasti akan berhasil dalam diri kita dan diri anak-anak kita. Oke. Untuk keyakinan kelas di sini ada sedikit, ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kalau kita buat keyakinan kelas, kalau kita buat satu kesepakatan yang kita sendiri buat dengan anak-anak sepakat, pasti mereka akan ingat dan mereka akan sadar. Tetapi kalau kita buat sendiri, anak-anak tidak terlibat, pasti mereka akan tidak hafal dan akan melakukannya. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok, saling peduli dan lain-lain ya. Jadi kadang keyakinan kelas itu kita harus buat dan mulai sekarang kita terapkan pada kelas-kelas kita. Kita akan terapkan ini, kita mulai dari wali-wali kelas, kita bekerja sama dengan mereka dan kita terapkan budaya positif dimulai dari keyakinan kelas. Itu hal kecil yang harus kita lakukan. Kita merubah peraturan menjadi keyakinan kelas sehingga dia tidak saja negatif tapi menjadi hal yang positif. Oke, ini juga bersama tentang keyakinan kelas. Ini ada contoh. Datang tepat waktu, tampak sepertinya terlambat, tapi akhirnya kita datang tepat waktu. Karena ada kesadaran dalam diri. Ada terdengar, terlihat dan berperilaku. Oke, ini mengenai keyakinan kelas. Oke, kita lihat di sini. Tadi saya bilang ada peraturan yang harus kita rubah. Peraturan ini masih menjadi kalimat-kalimat negatif. Kita rubah dia menjadi positif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada yang bisa kita rubah? Dilarang mengganggu orang lain. Itu masih kalimat negatif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu merupakan peraturan yang sering kali kita buat. Kita rubah dia menjadi makna positif dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ajarkan anak-anak untuk tanggung jawab. Kita tempel keyakinan kelas tanggung jawab. Jadi ketika mereka melanggar tidak mengembalikan buku kepada tempatnya, mereka melanggar keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Mereka melanggar keyakinan kelas tentang menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti itu di situ mereka keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya keselamatan. Berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas semua? Jelas. Semangat pagi. Kita ulangi sekali lagi. Semangat pagi. SMP luar biasa. Oke, terima kasih. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kita punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ini berkualitas. Kita punya kebutuhan dasar. Yang pertama kita akan bertahan untuk hidup. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kita butuh penguasaan. Yang keempat, kita butuh kesenangan. Yang kelima, kita butuh kebebasan. Bukan kita saja, peserta didik kita juga ini. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, kita punya 5 posisi kontrol. Di sini kita sama-sama lihat kita posisi kontrol yang mana. Yang pertama ada sebagai penghukum. Kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau kadang-kadang kita posisinya sebagai teman dengan peserta didik, atau pemantau atau manajer. Kira-kira dari rangkaian ini
Kira-kira selama ini yang diperankan sebagai apa? Kalau Pani? Sebagai apa? Teman. Ada yang lain? Ibu Maria? Selama ini kita masih bergerak di posisi teman dan pemantau. Saat ini mari sama-sama kita belajar untuk kita rubah menjadi manajer. Seperti apa kita menjadi manajer? Kalau di sini, kalau identitas, kalau penghukum dan membuat merasa bersalah, itu identitas gagal. Kontrolnya dari luar, itu anak-anak menghindari hukuman. Tetapi kalau identitas berhasil atau sukses, masih kontrol dari luar, tapi kadang-kadang kita juga masih mengharap, anak-anak masih mengharapkan imbalan atau ketergantungan terhadap orang lain, karena masih sebagai teman dan sebagai pemantau. Tapi identitas berhasil atau kontrol diri sukses adalah manajer. Di situ kita mengajar anak-anak untuk menghargai diri sendiri. Ketika mereka berbuat salah, mereka melakukan sesuatu, mereka ada rasa, sehingga ketika mereka ingin, mereka tidak mengulanginya lagi. Dampak pada murid ketika identitas gagal, kalau kita menghukum, dia akan mengurangi kesalahannya. Kalau kita membuat rasa bersalah, peserta didik kita menjadi rasa rendah diri. Kalau sebagai teman, kadang-kadang dia merasa lemah dan tidak mandiri, dia menjadi tergantung. Tetapi sebagai pemantau, kita menitikberatkan pada sanksi atau hadiah yang untuk kita berikan pada peserta didik. Tetapi sebagai manajer, anak-anak akan berusaha untuk mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi mari sama-sama kita tetapkan posisi kita sebagai manajer. Kita sama-sama belajar di posisi kontrol. Oke? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak benar melakukannya. Ayo lakukan itu. Lakukan demi ibu bapak. Kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan di sini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Kita lihat. Posisi kontrol apa kira-kira? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Ayo lakukan demi ibu bapak. Ini yang dikatakan. Ya. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu paling terakhir. Oke, kita lihat apa jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita membuat mereka merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kita menghukum mereka. Ayo lakukan demi ibu bapak. Itu adalah kata-kata sebagai teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Kita adalah sebagai pemantau. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Oke? Kita bergerak antara pemantau atau di sini kita belajar sebagai manajer. Ketika seorang guru bergerak sebagai manajer, dia harus melakukan segitiga restitusi. Ketika anak-anak ada masalah, yang pertama dia lakukan adalah menstabilkan identitas. Kata-kata menstabilkan identitas seperti ini. Ketika seorang anak buat pelanggaran, kita katakan setiap orang pasti pernah melakukannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Oke, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhan. Kenapa kamu terlambat? Kamu pasti punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah validasi kebutuhan. Setelah kita validasi kebutuhan, kita tanyakan keyakinan. Makanya kenapa tadi kita perlu buat keyakinan kelas. Oke, ini tadi menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan sudah. Oke, sekarang kita lihat di sini penerapan segitiga restitusi. Kita lihat sebentar ini. Segitiga restitusi mencapai komisi tadi sudah disampaikan ya. Pada kelompok dengan karakter yang kuat, berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser di sini kita menggeser identitas kita menjadi individu sukses, validasi kita akan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, ini ada satu kasus junior datang terlambat. Oke, kita lihat video ini sebentar saja. Yang junior tahu kenapa ini junior tahu tadi pagi bangun dari rumah jam berapa? Sebelum kita masuk jam berapa?
Nah, kalau ini ada cuma 7.15, sekolah kita masuk 7.15, kira-kira ini sudah dapat waktu atau belum? Oke, pertama itu belajar ya semua mungkin waktu itu sendiri pertama bahkan masuk kelas semangat. Di sini kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita mencari solusi supaya Bima tidak terulang lagi ya. Apa yang menyebabkan Bima terulang? Oke, tidur terlalu malam, main HP dan lupa waktu. Nah, apakah terlambat sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Keyakinan kelas kita apa sih yang keyakinan? Berlerawat, tidak menggunakan sembarangan, tidak bersihat, dan jangan berdoa. Oke, karena ini sudah keyakinan kelas kita, kira-kira langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan supaya tidak ada pengulangan lagi? Berlerawat, bersabar, Kira-kira apa yang kita lakukan ini? Oke, junior sudah berusaha menjadi lebih baik. Itu doakan semoga junior mematuhi peraturan sekolah dan tidak tersalah lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih junior. Oke, itu adalah salah satu contoh restitusi. Kita terapkan restitusi ketika anak terlambat. Kadang terasa sulit, kayaknya langkah ini terlalu panjang. Tapi sama-sama mari kita coba terapkan supaya budaya positif kita bisa ciptakan di lingkungan sekolah kita. Ada satu lagi video ini. Hai, saya jujur alhamdulillah dan bersyukur. Ini tanggapan dari video ya. Ada satu lagi video yang perlu kita lihat. Kamu tahu? Ayo apa? Oke, yang tadi selesai contoh restitusi budaya positif yang coba saya paparkan ke teman-teman. Setelah selesai, mungkin apakah ada pertanyaan? Atau ada yang ingin disampaikan? Oke, silakan Pak Mes. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya duduk saja. Baik, menyangkut dengan budaya positif diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kita
Kita lihat kita ini di NTT khususnya di Sabunai 2 ya. Budaya positif pasti sebagai guru kita akan selalu terus berikan. Tapi melihat budaya yang ada di lingkungan sekitar kita di NTT, data budaya kita ini budaya yang keras. Ya. Harian saja ada kalian perang. Ya. Jadi semuanya dimulai dengan ada sedikit kekerasan seperti itu bahasa kasar. Nah, ketika kita di lingkungan sekolah kita tegur anak secara halus, tapi tidak akan didengar. Nah, perlu ada sedikit punishment. Nah, sesuaikan dengan budaya kita yang ada sini. Kalau kita tegur, nak, jangan nak, tidak boleh itu. Karena mereka melawan lagi. Mereka tidak bisa untuk ikut sesuai dengan apa yang kita arahkan secara halus. Nah, kalau kita pakai keras baru mereka dengar. Nah, itu kira-kira bagaimana menurut pendapat dari Ibu Dia? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Pak Max. Ada yang ingin menanggapinya? Oke, kalau tidak ada, saya sekedar memberikan solusi buat Pak Max. Memang benar, kita budaya timur orangnya keras. Dan kadang-kadang kalau kita tegur anak-anak itu dengan keras. Justru, coba Bapak Ibu, mari coba kita praktik. Ini saya sudah coba praktik. Ketika anak-anak kita tegur dengan keras, itu hanya menjadikan hukuman dan sakit hati buat mereka. Tetapi, kalau kita panggil mereka secara pribadi, ketika mereka berbuat sesuatu pasti ada alasannya. Dan kita coba terapkan restitusi, itu pasti sangat berhasil. Memang terasa, kalau kita coba-coba, salah satu contoh, kita contoh pada anak-anak kita sendiri. Contoh Kalanda saja. Kalau kita keras, semakin kita keras, dia tidak akan menang. Tetapi coba kita lakukan dengan hal-hal positif. Memang kita harus coba untuk geser. Susah untuk menggeser sesuatu kebiasaan budaya yang sudah keras kita terapkan. Tetapi di sini kita belajar pelan-pelan. Memang kita tidak bisa satu kali langsung menggeser. Tetapi ketika coba kita terapkan pelan-pelan, saya yakin dan saya alami itu. Saya di rumah dengan kakak Abi, saya tidak bisa dengan keras. Karena kakak Abi sama seperti kakak anaknya lebih keras. Tetapi kalau kita cari kerjasama, diskusi, kita coba terapkan restitusi dulu. Memang kita tidak seperti mereka yang apa kamu buat ini. Tetapi ketika kita terapkan itu pasti ada perubahan. Makanya tadi kenapa kita perlu buat keyakinan kelas. Kita perlu buat keyakinan sekolah. Hal-hal yang tadinya peraturan atau negatif kita rubah menjadi hal positif. Dan itu kita terapkan pada anak-anak kita mulai dari dini. Sehingga mereka tidak tumbuh menjadi karakter yang sakit hati atau karakter yang merasa dihukum sehingga timbul karakter-karakter negatif. Tetapi kita sekolah sekarang paradigma baru, kita berusaha menemukan karakter yang baik dan positif dalam diri anak didik kita. Bagaimana Pak Max, bisa? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus buat Pak Max. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Kita telah selesai. Kita akan menutup kegiatan kita. Untuk tutup kegiatan kita, saya minta Ibu Ita pimpin kita berdoa. Silakan. Mari kita berdoa dan izinkanlah saya membawakan doa ini menurut kepercayaan saya yaitu Kristen. Bapa di surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah menuntun mengerti kami dan telah mengumpul kegiatan ini dengan baik. Terima kasih Bapa apa yang kami sudah belajar pada siang ini biarlah menjadi pedoman bagi kami semua untuk kami terus menjalankan kewajiban kami sebagai pemimpin. Terima kasih Bapa di surga, sebenarnya kami akan bisa, mari Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh tiba dengan selamat ke rumah kami masing-masing. Yang mempunyai masalah dan dosa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Keyakinan kelas? Oke.